Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sebentar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama Ustazah Citra di materi pembelajaran sains ya, untuk pertemuan kedua. Setelah pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Yuk coba. Silakan dilihat modulnya. Tentang apa? Adaptasi ya, dimana dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku atau behavior ya. Oke, jadi tadi sebenarnya Ustazah sudah merekam dari modul, tapi suaranya kurang jelas, jadi di take lagi ya. Oke, jadi ini untuk PowerPoint-nya supaya menambah penjelasan dan penggambaran dari modul. Insya Allah isinya hampir sama dari yang di modul ya. Jadi boleh silakan dipersiapkan modul dan alat tulisnya. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang seleksi alam, kemudian perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan khususnya, kita review kembali ya. Bagaimana cara hewan ini beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya? Bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh hewan lain ya? Kemarin kita sudah menjawab ya. Kalau untuk iguana atau yang berubah warna itu kita sebutnya sebagai adaptasi tingkah laku karena tidak berhubungan tentang bentuk tubuh, tidak juga berhubungan tentang fungsi organ tubuh yang berubah misalnya. Ya, kemudian adaptasi kemarinnya ada adaptasi morfologi ya. Yaitu review saja ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya berdasarkan pada struktur tubuh luarnya. Bentuk daunnya menyesuaikan dengan lingkungan yang kering, misalnya. Kemudian paruh burung, kaki burung, adaptasi mulut pada serangga ya. Walaupun nggak terlalu dibahas kemarin, tapi ini juga penting untuk diketahui bahwa setiap serangga memiliki bentuk mulut yang menyesuaikan terhadap makanannya dan juga mangsanya gitu ya. Kemudian pada hewan juga bentuk gigi pada hewan-hewan tertentu, hewan omnivora, herbivora, dan karnivora memiliki bentuk gigi juga yang berbeda sesuai dengan mangsanya ya. Contohnya seperti buaya, yaitu contoh hewan karnivora yang kalian sudah pelajari juga sebelumnya ya. Contoh lain misalnya karnivora, herbivora, dan omnivora seperti antelope ya, salah satu contoh dari herbivora yang juga ada di padang rumput, daerah padang rumput. Kemudian babi adalah salah satu contoh hewan omnivora. Ayam salah satu hewan omnivora. Musang juga salah satu hewan omnivora lainnya. Kemudian ini untuk fisiologis mungkin kemarin belum terlalu terbahas ya. Salah satu contohnya adalah ketika hewan melakukan penyesuaian terhadap intensitas cahaya atau kadar garam. Contohnya pada ikan pada air tawar dan ikan pada air laut. Kalian pasti akan merasakan perbedaannya. Hewan yang benar-benar tinggal di air laut dan di air tawar berbeda ikannya. Kenapa? Karena memang di air tawar ketika menerima garam, maka tidak akan, yang masuk adalah makanan, kemudian air, dan dicerna ke dalam ginjalnya dan lalu menjadi urin. Namun ketika air laut, ketika masuk bersamaan dengan makanan, air laut pernah nyoba kan, rasanya asin sekali ya, dan kita juga bisa menghasilkan garam dari air laut tersebut. Sehingga dari air laut dan makanan tersebut ketika dicerna itu perlu juga pencernaan air dan garamnya, sehingga akan masuk melalui ginjal dan akan terlihat dari urinnya. Nanti akan urin yang pekat berarti mengandung banyak garam. Penyesuaian terhadap jenis makanan misalnya.
Kemudian untuk yang kemarin yang membahas tentang rayap juga, di usus rayap sendiri ada hewan flagellata namanya yang menghasilkan enzim selulase. Jadi di dalam rayap ada hewan lagi. Nah, si hewan tersebutlah yang menghasilkan enzim selulase. Itu adaptasi tingkah lakunya ya. Cumi-cumi, pohon jati, bunglon, dan lain sebagainya ya. Untuk tingkah laku insya Allah banyak contohnya dan bisa kalian lihat dan sudah dibahas juga sebelum-sebelumnya sebenarnya ya. Kemudian seleksi alam di bagian kedua di modul pembahasannya karena memang terpengaruh oleh alam ya, salah satunya efek dari atau faktor dari alam. Contohnya di sini ada gambar ngengat biston betularia yang berasal dari Inggris ya. Jadi ada dua jenis ngengat ini. Ya, ngengat itu memang sejenis seperti sesama serangga, mirip sama, kalau kita lihat mirip sama kupu-kupu, mirip sama tawon, tapi memang spesiesnya ngengat ya. Biston betularia itu ada yang berwarna cerah dan ada juga ya, ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna cerah ya. Kalau yang berwarna gelap itu salah tulisannya ya. Yang berwarna gelap itu sukar ditemukan oleh pemangsa karena warnanya gelap, jadi gak kelihatan kalau mau dimangsa oleh hewan yang ingin memangsa ngengat ya. Ya burung, ya serangga yang lebih besar misalnya ya. Katak, kodok misalnya. Nah, kalau yang berwarna cerah itu mudah ditemukan oleh pemangsa. Kenapa? Karena warnanya sangat terlihat berbeda dibandingkan dengan pohon. Misal pohonnya warnanya coklat. Kalau ngengatnya warnanya coklat, kan dia bisa berkamuflase ya. Tapi kalau warnanya cerah juga, akan membuat si ngengatnya kelihatan sekali gitu. Itu salah satu contoh dari seleksi alam. Ya, jadi salah satu ini contoh langsung tentang seleksi alam di mana ketika hewan tersebut memiliki jenis yang berbeda dengan yang lain dan alamlah yang menyeleksinya, istilahnya seperti itu. Tapi juga bisa juga karena bencana alam ya, bisa juga karena faktor-faktor alam lainnya gitu. Ya, tapi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan fungsi dan tujuan dan hikmahnya masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa mempelajarinya ya. Nah, selanjutnya di modul juga membahas tentang perkembangbiakan ya. Ada vegetatif, ada generatif. Ini juga kalian sudah pelajari, namun yang sering dipelajari itu generatifnya dan juga vegetatif alami biasanya. Oke, jadi kurang lebih untuk pembahasan perkembangbiakan vegetatif sendiri itu adalah individu baru yang terbentuk tidak melalui penggabungan antara sel kelamin jantan dan betina. Untuk yang generatif kan kalian terbayangnya melalui biji ya, penyerbukan secara langsung ya, bunga. Ingat saja generatif itu yang kawin ya antara sel kelamin dan sel jantan, sedangkan vegetatif itu tidak melalui penggabungan antara sel kelamin jantan dan betina ya. Pada tumbuhan contohnya seperti akar tinggal atau rizoma, geragih atau stolon, stek, cangkok ya. Jadi memang ada juga yang alami, ada juga yang buatan. Untuk pada hewan seperti membelah diri dan tunas, keduanya tidak ada penggabungan antara sel kelamin jantan dan betina. Kemudian untuk generatif sendiri, individu baru, perkembangbiakannya tidak selalu sama dengan sifat induknya. Jadi skip dulu saja. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kelangsungan hidup organisme dapat dipertahankan karena kemampuan beberapa hal ya yang sudah kita bahas di bab 1. Yang pertama adalah adaptasi terhadap lingkungan dengan 3 cara.
Yang pertama adalah morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ya, 3 hal itu yang bisa membuat hewan dan tumbuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, meloloskan diri dari seleksi alam. Ya, ketika ngengatnya berwarna cerah, kemungkinan hidupnya akan lebih kecil karena lebih mudah ditemukan oleh musuh, oleh mangsanya. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian misalnya tinggalnya di daerah bencana alam, maka lebih hewan-hewan besar yang mudah tertimpa pohon akan lebih kecil kemungkinan hidupnya, seperti itu. Seleksi alam dari bencana alam dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, berkembang biak. Berkembang biak juga ada yang berkembang biak dengan tingkat produktivitas yang tinggi, ada yang tingkat reproduksinya tinggi, ada yang tingkat reproduksinya rendah. Yang reproduksinya rendah contohnya seperti kuda Nil, badak bercula satu, ya, yang seperti kita ketahui jarang untuk melahirkan atau jarang untuk reproduksi. Nah, itu juga salah satu yang menentukan kelangsungan hidup organisme. Nah, berkembang biak ada dua, ada vegetatif, ada generatif. Dimana kalau generatif itu yang bertemu antara sel kelamin jantan dan betina, sedangkan vegetatif yang tidak. Dan yang vegetatif contohnya ya pada tumbuhan seperti akar tinggal, geragi, stek, merunduk, dan cangkok, ya. Seperti itu. Oke, kuisnya cukup. Sudah, ini referensinya, ya. Oke, untuk tugasnya silahkan kerjakan PG yang di bab 1. Itu kebanyakan masih tentang adaptasi kok. Jadi insya Allah kalian bisa. Kemudian Ustazah minta silahkan buat peta konsep yang kalian telah pelajari di bab 1, ya. Menurut kemampuan kalian. Menurut kalian ingatnya apa? Silahkan, ya, boleh berkreasi. Peta konsepnya setelah bab 1 ada tulisan peta konsep, kalian bisa bikin. Contohnya bisa buat yang seperti ini, misalnya seperti kesimpulan ini. Ya, peta konsep Ustazah bebaskan juga bentuknya, ya. Dan tuliskan contoh-contohnya, ya. Vegetatif tadi yang kalian dapatkan apa, generatif yang kalian dapatkan apa. Lebih bagus lagi kalau contoh yang ada di sekitar kalian, ya. Oke, sekian dari pembelajaran sains untuk pertemuan kedua kali ini, ya. Semoga kita semua setelah mempelajari tentang makhluk hidup semakin menyayangi makhluk hidup, semakin menyadari bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya, dan juga salah satu penyemangat kita untuk mempelajari ilmu Allah yang begitu banyak, ya. Karena begitu banyak keunikan yang ada pada hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.